Tapi sebelum dia sampai di sana, teriakan menusuk hati Bibi datang dari kejauhan. "Ah, di mana mawarku? Siapa yang mencuri mawarku?" Henry berhenti, dan Amelia mengangkat wajah anggunnya untuk melihat dia. "Kamu mencurinya, sepertinya begitu." Bibi memukuli dadanya dan hendak menangis. Ini adalah mawar yang dicangkokkan. Setelah bunganya, harganya sangat mahal. Itu baru saja mekar hari ini, dan itu hilang sekarang. Semua 11 telah dipilih, tetapi tidak satu pun yang tersisa. Betapa kejamnya hati yang membunuh tunas-tunas ini. Amelia melihat ke 11 mawar merah di tangannya, lalu menatap pria itu. "Apalagi yang bisa kamu lakukan? Lari, Bibi akan datang jika kamu tidak lari." Amelia meraih tangan besarnya, menyeretnya, dan lari. Hujan musim semi telah berhenti, dan udara di desa pegunungan ini sangat segar dan menyegarkan. Amelia menyeretnya sepanjang jalan dan berhenti terengah-engah ketika mereka mencapai Pantai Emas. "Bapak Henry, terima kasih atas bunganya. Kamu mencuri demi aku." Ini juga pertama kalinya Henry melakukan hal yang memalukan, menjadi pencuri. Hidupnya bisa dianggap sebagai buku teks kecuali untuk kenangan suram itu. Dia tidak pernah merasa malu sejak dia lahir di keluarga kaya dan pria yang sombong. Dada yang kuat juga terengah-engah. Dia menoleh untuk melihat gadis di sampingnya, dan dia tersenyum miring padanya sambil memegang mawar merah. Henry merasa ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil mawar merah dan menempelkannya di rambutnya. Amelia dengan patuh bekerja sama, dan mengambil klip untuk memasang mawar merah di telinganya. "Tuan Henry, apakah aku terlihat bagus?" Henry menjawab, "Yah, itu terlihat bagus. Apakah kamu menyukainya?" "Suka." Amelia tertawa konyol, lalu meletakkan tangan kecilnya ke mulutnya dan berteriak ke laut biru, "Henry, I love you." Jantung Henry berdebar kencang. Dia memandang gadis langsing dan cantik di sampingnya, merasa bahwa dia akan meleleh di bawah sinar matahari cinta yang paling terik untuknya. "Henry, aku sangat mencintaimu." Amelia berteriak lagi. Henry mengulurkan tangan dan meraihnya. Amelia berteriak, dan tubuh langsingnya terlepas dari tangannya seperti ular air kecil. Dia berlari beberapa langkah menjauh sambil memegang mawar itu, tersenyum cerah. "Henry, kamu tunggu, aku harus mendapatkanmu, biarkan kamu menjadi pria satu-satunya." Tenggorokan Henry yang terangkat menggulung ke atas dan ke bawah 2 kali. "Apa?" Amelia lari dengan cepat karena ketakutan, dan mereka berdua bermain sepanjang jalan di pantai, meninggalkan banyak tawa. Sudah malam. Amelia mandi dan menyeka rambut panjangnya yang basah dengan handuk. Dia mengambil pengering rambut dan berkata, "Kemarilah, tolong keringkan rambutku." Amelia berjalan dengan langkah-langkah kecil, duduk langsung di pahanya yang kokoh, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Henry." Dia dan membantunya mengeringkan rambutnya. Ketika dia meletakkan pengering rambut, dia mengangkatnya ke samping dan meletakkannya di tempat tidur empuk. Amelia berguling ke dalam, menatapnya dengan mata gelap dan jernih, yang berarti "Kemarilah." Henry berdiri di samping tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. "Hati-hati, jangan menggodaku, tidurlah, aku akan tidur di sebelah." "Bapak Henry," Amelia berkata, "apakah kamu kecanduan berpura-pura menjadi murni? Jangan pergi, tidurlah denganku." Amelia menepuk sisi tubuhnya. Henry melihat bahwa dia sangat menjengkelkan, dan tahu dia tidak akan bisa pergi malam ini, jadi dia mengangkat selimut dan tidur di sampingnya. Lengan Henry terentang, memeluk tubuh langsingnya di pelukannya, dan dia menutup matanya. "Bapak Henry, bisakah kamu tidur di malam hari?" "Seharusnya tidak apa-apa." Henry belum tertidur, tapi dia tidak bergerak. Dia takut membangunkan orang yang lembut di pelukannya. Dia tidak tahu bahwa setelah sekian lama, ketika nafas gadis itu menjadi pendek dan panjang,
Henry berbalik ke samping dan mau mengambil obat tidurnya. Dulu, obat tidurnya disimpan di laci samping tempat tidur. Namun, tidak ada apa-apa di laci. Henry berdiam untuk sementara waktu. Pada saat ini, dua tangan kecil terulur dan memeluknya. Gadis lembut itu membuka matanya dan menatapnya berair. "Tuan Henry, kamu tidak bisa tidur. Jika kamu tidak bisa tidur, mari kita bersenang-senang." Amelia menggelitik tubuhnya dengan dua tangan kecil, dan wajah putih dan cerahnya bersembunyi di lehernya. Henry memegang pinggangnya yang ramping dengan tangan besarnya, membuatnya duduk tegak, dan membiarkannya menatapnya. Setelah sekian lama, suaranya menjadi serak. Berkata, "Amelia, berhentilah membuat masalah. Kondisiku tidak terlalu baik. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu harus tahu bahwa aku tidak berani menginginkanmu. Jadi jangan terlalu baik padaku, kamu tidak punya masa depan dengan saya." Mata Amelia tertuju pada wajahnya yang tampan. "Baiklah, saya tahu, Tuan Henry, saya akan menyelamatkanmu." "Kamu tidak bisa menyelamatkanku." Amelia menggelengkan kepalanya, dan tersenyum lembut padanya. "Aku akan menyelamatkanmu, tapi aku masih harus menunggu beberapa hari. Kau bisa bersamaku untuk saat ini, aku ingin bersamamu." Ini adalah keegoisan terbesarnya. Dia tahu bahwa dia tidak dalam kesehatan yang baik sekarang, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya karena dia ingin bersamanya. Amelia dengan cepat menyela, "Tuan Henry, kenapa kamu tidak antusias lagi padaku? Kamu tidak seperti itu sebelumnya. Pernahkah kamu merasakan kebaruan di antara kita? Kamu tidak berpikir saya menawan lagi?" Henry dengan cepat duduk. Dia menyandarkan punggungnya ke tempat tidur, dan berkata, "Amelia, aku pingsan olehmu. Apa kamu tidak tahu apa-apa tentang dirimu?" Henry berpikir bahwa dia tidak akan bisa tidur malam ini, tetapi dia dan Amelia bertengkar untuk waktu yang lama, dan dia memeluknya hingga larut malam. Tanpa disadari, rasa kantuk melanda dirinya dan ia pun tertidur. Henry memiliki mimpi lain, dan itu adalah mimpi musim semi. Dia bermimpi bahwa gadis dipelukannya. Perasaan ini terlalu nyata dan kuat. Henry tiba-tiba membuka matanya. Dia telah tidur selama 5 atau 6 jam dan sangat energik. Hari sudah pagi, cahaya keemasan menyinari lapisan tirai jendela. Masuklah, kehangatan sebuah ruangan. Gadis di tubuhnya pecah menjadi pandangannya dengan sangat ganas. Ternyata itu bukan mimpi, Amelia benar-benar bangun. Rambut hitam murni tersebar seperti sutra, dan satu sisi masih terselip di belakang telinganya, memperlihatkan daun telinga putih kecilnya. Dia mengenakan baju tidur suspender. Semua kesadaran Henry kembali ke otaknya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia mengangkat tangannya untuk menutupi rongga mata merah. Mata jernih Amelia mengeluarkan tetesan air mata di wajah mungilnya yang cantik. Melihat dia bangun, dia langsung merasa sedih. "Henry, aku merasa sangat sakit." Henry mengulurkan tangannya dan menariknya. Suaranya parau dan kasar, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Aku tahu, aku membuatmu tertidur." Henry menutup matanya, dan semua kendali dirinya hancur dalam sekejap. Dan berkata, "Kamu yang memintanya." Dia berguling dan menekannya. Mereka berdua tidur lagi, dan saat itu sore hari. Henry merasa ujung hidungnya gatal. Alih-alih membuka matanya, dia meraih tangan kecil itu dan mengusap pipi lembutnya. "Bangun!" Amelia terkikik dan menghindar dalam pelukannya. "Tuan Henry, jangan tidur lagi, ini sudah sore, dan matahari akan segera terbenam." Henry membuka matanya sekarang. Ini benar-benar sore. Dalam lebih dari 20 tahun hidupnya, apalagi tidur sampai sore, dia bahkan belum tidur sepanjang malam. Amelia berbaring dengan lembut di pelukannya. "Tuan Henry, apa kamu terlalu lelah?" Henry mengencangkan lengannya yang kuat, dan berkata,
Amelia, apa aku tidak cukup memberimu makan? Apa kau ingin aku membuktikan kekuatanku padamu? Amelia dengan cepat mengangkat tangannya dan menyerah. Tuan Henry, aku salah, maafkan aku. Tubuhku sepertinya hancur sekarang, dan aku butuh istirahat. Dia telah melihat kekuatan fisiknya, meskipun dia berinisiatif untuk menggodanya, tetapi kekuatan fisiknya hampir tidak normal. Ketika Henry melihat wajahnya memohon belas kasihan, Henry berkata, "Sekarang aku tahu kamu memohon belas kasihan, bukankah kamu berani?" Amelia bercanda, dan berkata, "Tuan Henry, kamu harus ingat, aku merusak tempatmu." Henry mengerutkan kening dan berkata, "Amelia, kenapa kamu selalu mengambil dialogku? Saya harus mengatakan ini. Saya tidak peduli, Tuan Henry. Mereka selalu mengatakan bahwa pria akan selalu mengingat wanita pertama mereka. Kamu harus selalu mengingat saya, jangan lupakan aku." Henry mengulurkan tangannya dan berkata, "Kenapa kamu aneh, Nyonya Amelia? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Dia sepertinya menyadari sesuatu, menyipitkan matanya, dan menatapnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.